pasti gue. Nggak bakal korupsi lo, yakin? 1,9 enggak gue. Bener ya? Iya. Amin. Bang 1,9 Wanda, misalnya staff lo nih. langsung dikasih, langsung habis ini gue diketok sama orang kerja di sini 1,9 sebulan. Langsung gue bangun. Iya, kan lo. Minimal masjid-masjid searea rumah gue pasangin AC. Iya, kan ini gaya Hal hidup kecil lo udah dulu ya. settle nih. Iya, Amin. Benar. Tahun kedua, tahun ketiga, ada tuh staff lo. Pak, dari bapak ini mau. Iya, udah. Transfer aja. Norek. Gini saya. Masuk ke kamu ya. Baru tuh saya nggak mau terima. Begini aja. Pertamina ya, korupsinya 109 berapa? 193 di tahun 2018 doang. 193 triliun. Ya. Bangun masjid udah dapat berapa tuh? Benar. Pesantren. Dan itu terjadi pada periode 2023 saja, betul. Oh, 2023 Iya, saja. setahun. Ini ada kemungkinan kali 5 tahun. Diduga jumlahnya akan bertambah seiring penyelidikan terus dilakukan untuk periode kebelakang. Jadi apa sih? Kilang minyak di Indonesia nggak boleh produksi. Katanya nggak, kualitasnya nggak bagus. Alhasil harus import. Ya. Import markup gitu. Terus ada lagi yang isu oplosan. Iya. Wah, ini korupsi mah udah gila nih. Pertamina. Itu berdampak ke kita sih. Iya. Tapi yang benar gimana? Kok dia ada klarifikasi kalau bahwa Pertamax yang sekarang tuh beneran Pertamax katanya? Ada kan tuh Ya, bawahan-bawahannya? Lo kalau tanya gue sebagai warga biasa, gue sudah Nggak tidak kan? percaya. Iya Gue lah. sudah tidak percaya. Ini makanya ini BUMN lagi bersih-bersih nama banget nih. Tapi Iya. 2 bulan sebelum kita syuting, kan gue punya saudara Dika tuh lawyer tuh Dika. Dika sepupu gue. Dia udah bilang, gue lagi sering bolak-balik ngurus kasus di Polda. Kasusnya tuh Pertamina dia udah bilang sama gue dari 2 bulan lalu. Kayak gimana kak? Ya Pertamax bilangnya, dalamnya Pertalite. Dika udah bilang sama gue jauh-jauh hari. Nah tuh ada komplain yang punya SPBU. Oh, SPBU-nya ketipu juga. Iya, maksudnya kan, korbannya dia. maksudnya itu terus kayak mungkin taksi-taksi yang beli borongan di situ ada voucher apa, kok ini kurang apa? Udah ada yang kebukti beberapa karena udah sampai Polda. Itu Dika yang ngomong tuh. Udah dari 3 bulan lalu. Oh, yang ngelaporin SPBU-nya. Salah satunya ada SPBU bisa milik pribadi juga kan? Iya, Nah, iya. Mungkin si SPBU ini dapat komplain dari borongan taksi apa. Tadi iya juga ya gitu loh. Sama ini apa kejadian yang itu. mobilnya hancur. Pas Oh, iya. dilihat tuh Ya. bahan bakarnya nggak bagus. Ada beberapa ya, iya. Dosa, korupsi dosa gak? Ngapain dosa? Ada loh pejabat yang bilang gini. Oh. Korupsi itu bukan dosa tapi rezeki. Gitu. Salah sih. Nih, jadi kalau korupsi itu kan artinya kalau dalam kasus ini misalkan ya, Pertamina. berarti dia cheatingnya sama orang, banyak konsumen. Iya. Lo dosa apaan deh gitu, selain dosa syirik ya. Lo bunuh orang, lo mabuk itu kan dosa besar segala macem. Lo cukup tobat, selain bunuh orang dah lo mabuk, lo zina apa segala, lo cukup tobat sama Allah, selesai urusannya. Iya. Sebetulnya. Karena nggak ngerugiin orang lain. Nah, selesai nih lo urusannya, lo tobat, udah tobatan nasuha nih bener, udah lo gue gak bakal ngulangin lagi nih. Gue mabuk, gue zina, gue apa, pokoknya gue gak bakal mau ngulangin lagi ya Allah. Terima, clear urusannya. Tapi kalau udah urusan sama manusia, dia tobatan nasuha udah bener-bener, tobatnya udah bener-bener, ya Allah saya tobat ya Allah, bener. Ya saya maafin, kamu saya terima tobatnya. Urusan kamu manusia nanti sidang di akhirat. Oh, beda urusan Ada nih. sidang beda, lagi. Beda cerita. Nah, dan urusan ini kan bukan 1, 2, 3 orang, jutaan orang. Iya, Kalau misalnya yang kena mampus. gocek tuh kan. Mampus Nah, dia. itu gimana tuh caranya tuh sama Nabi Nah, itu sama Nabi tuh diceritain tuh kalau misalnya kayak gitu lo ngerugi ngezolimin orang kayak begitu. Nanti pahalanya dia seumur hidup yang dia lakuin diambil tuh sama orang-orang yang zolimin. Kalau pahalanya udah habis, dosa setiap orang yang dizolimin ditumplak ke dia tuh.
Oh iya? Kasih ke dia. Asik. Kayak begitu Gue beli tuh. Pertamax. Dia dosa gue dikesirup di sono ya. Iya, bisa. Taktik lah gitu ya. Iya bener. Boleh juga lah. Ntar abis itu. Asik. Nyari trik biar dosanya kurang. Tahu. Asik. Udah terlambat kemarin itu kan. Nggak kepikiran aja bener kepikiran aja. Kemarin lu juga kerang, lo kerang. Nggak bisa. Asik. Biar dosanya yang korupsi. Ya udah akhir begitu nanti akan diungkap nanti di sidang bener-bener gitu sama Allah nih orang yang lo zolimin nih gimana nih urusannya nih. Ini masalah hubungan sama hakul sama manusia gitu lo sama hablum minanas lo urusan sama manusia nih lo selesain sama Allah begitu lo selesain segala macam nanti dia tobatnya nasuha beneran sama Allah pasti Allah ampunin selama dia nggak berbuat syirik pokoknya Allah ampunin dosanya. Tapi kalau berhubungan sama manusia aduh nggak ada lo mesti selesain intinya begitu. Oh berarti Lu intinya selesai. korupsi itu dosanya gede. Iya. Misal kayak sesimpel gini dah. Lo misalnya, Jo, ini ntar ini buat syuting. Kasih nih buat operasional nih, gopek nih. Ntar gue report sama lo, misalkan gitu. Semua nih bon-bonannya 360.000 nih par, gitu kan. Ntar gue bilang, padahal yang gue keluarin misalnya cuma 200.000 gitu. Nah berarti gue korupsi kan sama lo kan. Urusan gue cuma sama lo doang. Ya gue dosa. Gue dosa sama Allah, gue dosa sama lo. Ya kan? Karena korupsi duit lo nih. Tapi urusan gue sama lo doang. Yang arti satu orang dalam case ini Bam. Nah, kalau markup harga dosa gak? Tidak apa-apa, gue udah pernah nanya. Iya. Pedagang. Kalau markup Kan enggak. dagang, nggak apa-apa. Kalau lo jual bisnis enggak masalah. Bener kan tapi? Benar. Iya, benar. misalnya orang bacain nih, Pak. Ah, Bang Gofar, Untungnya sekian. harga HPP lu 70.000 loh. Kok lu jual 200 tidak apa-apa. Iya. Silakan Misalkan dijelaskan lo, dengan bahasa yang lebih baik. Par, gue agensi nih misalkan. Par, lu mau nge-MC nggak par? Rate lu berapa ya misalkan? 50 juta. Par, gue jual 70 juta ya ke dia ya. Gitu. Oh tapi bilang Tapi dulu. izin. Iya, izin. Iya. Sebenarnya tanpa izin pun itu kayak semacam yang orang ini sudah menyampaikan dulu sama dia, gue izin ya ngejual, misal kayak semacam ada akad ngejual terus atau apalah bahasa yang kira-kira ya sebenarnya dalam dunia itu kan lu sama-sama ngerti gitu kalau misalkan gue agent atau broker gitu kan sama aja kayak properti Iya. kayak begitu loh artinya ya ada undang-undangnya juga kayak agent properti kan. Ya ada Misalkan, untungnya. iya ada Boleh. dan itu bakal dinamakan pemerintah kan ada kan benar Iya. Benar. marketing apartemen. Benar. Oh, bener. Benar. Nah itu kayak gitu. Jadi udah istilahnya udah sama-sama ngerti lah gitu. Kalau nitip harga, Enggak, kalau yang kaos-kaos tadi gue bilang bener juga kan, bisa kan? Kalau kaos apa? Iya, dagang kaos. Iya. Oh nitip harga bener tuh. Iya. Nitip harga. nitip harga Gimana? gimana? Ya nggak masalah kalau orang yang dijual nggak masalah. Kalau barangnya nggak ada. Wah, Kalau kok kayak gitu. bisnis Dunkin. Namanya. Ngomongin bisnis yang di Dunkin Donat tuh biasa tuh orang yang mesennya satu ngomongnya lama panjang rantai ini rantai itu Iya. Oh, lu baru ngalamin. Samurai tombol. Samurai tombol. samurai tombol. Iya, bambu petuk. Iya. Kalau uang denger, dosa gak uang denger? Ada tuh. Itu sih males aja. Bonus itu sih ya hitungannya ya. Nggak ada. Ya, Itu bonus. Tapi kalau orang yang mau ngasih gak apa-apa dong? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Bonus. Tapi kalau misalkan kayak ada seperti jadi sifatnya kayak nodong dan orang yang nggak nyaman jadi nggak berkah aja. Oh. Uang itu jadi nggak berkah aja gitu kayak nggak berkah aja. Kayak Lu gitu. coy. Nodong enggak. Tapi beli es saya udah habis kayak gitu. Nggak nodong tapi gitu. Oke. Motor kan pakai bensin ya ke sini. Nggak, kalau duit denger tuh biasanya lebih ke nggak sengaja. Lagi nggak sengaja lewat, gue denger nih. Iya. Kalau itu mah lu berhak dapat kalau lo ikutan di situ. Nah. Enggak, kalau nggak ada andil apa-apa ini. Ya kalau nggak ada andil nggak apa-apa ya dia nggak ada hak. Cuma kan kadang-kadang lebih ke sosial aja, masalah sosial. Oh asik apa enggak nih orangnya dia nih, gue udah denger gitu. Bagi-bagilah rezeki gitulah kayak bahasa orang sini gitu. Asal ibaratnya. nggak malak. Iya, asal jangan nodong. Mana di sini lu gue bagi di sini. 5 juta sini. Dia memberikan tidak dengan ini ya udah jadi nggak berkah hartanya. Nah, salah satu kejahatan terbesar selain prostitusi, korupsi kan juga. Pasti kan dari zaman Nabi kan korupsi juga udah ada, Joy. Dari zaman Nabi itu dulu pernah pokoknya di zaman Nabi intinya nih ya kalau yang gue pelajarin nih ya dulu di zaman Nabi itu kan ada punya Baitul Mal.
Baitul Mal tuh kayak tempat penyimpanan harta kalau orang-orang kaya nih. Misalkan Bank, lo kayak bank gitu. Bank. iya, Gitu. banknya gitu buat nanti disalurkan pada orang-orang miskin. Itu Baitul Malnya itu kan ada dirham sama dinar. Dirham tuh dari perak, mata uang perak, dinar mata uang emas gitu. 1 dinar tuh kurang lebih sekitar 5 gram kali, 4 sampai 5 gram gitu. Kalau kurs misalkan kurs inilah gitu. Nah, itu sampai di tempat Baitul Mal itu, di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu, sahabat itu nggak ada yang jagain. Dibuka aja gitu. Wih. Jadi sahabat Nabi pernah ngecek cuma ada 2 dirham gitu-gitu. Sampai diprotes sama sahabat Nabi yang lain. Kenapa kok Baitul Mal ini nggak dijagain kayak gini? Kata Sayyidina Abu Bakar, ngapain? Orang-orangnya udah ingat akhirat semua. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan korupsi adalah manusia diingatkan perkara akhirat. Udah nggak ada cara lain, gue udah pelajarin. Kayak misalkan, lu kagak percaya deh akhirat deh. Oke, nggak apa-apa. Tapi dengan orang diingatkan perkara akhirat itu jadi takut berbuat curang. Bagus nggak buat kehidupan manusia? Bagus. Kok ateis? Iya, misalkan dia ateis gitu kan. Lu ateis gitu. Gue milih ateis, lu silakan. Gue percaya sama akhirat. Nah, kalau ternyata akhirat tuh nggak ada gitu kan misalnya orang. Kalau ternyata akhirat itu nggak ada, apa untungnya buat lo? Ya untungnya gue jadi nggak berbuat buruk sama orang lain. Bukan itu buat sebuah keuntungan buat kehidupan manusia. Gitu intinya, Par. Hukum-hukum semesta. Iya. Pernah juga kan di zaman nih, kan kebiasaannya sahabat Nabi ini Sayyidina Umar kan suka patroli malam-malam. Pernah deh pas lagi jalan Ketuk tiang listrik, Kak. Masa orang Baitul Mal nggak dijaga, ngapain ronda sih? Lu jangan dibuka gitu. Pakai sendal gini kok, pagar. bangunin sahur diomelin. Nah, Sayyidina Umar ini di luar bulan puasa nih. Pernah jalan sampai di satu rumah. Di satu rumah ada rumahnya orang penjual susu. Anaknya lagi ngaduk-ngaduk susu nih. Ini persisnya dengan case kejadian Malam kayak tuh, gini. malam. Malam lagi ngaduk susu. Kata ibunya tambahin air aja. Oplos, maksudnya biar banyak. Jangan murni gitu kan. Sayyidina Umar denger kan. Waktu itu jadi khalifah, ada jadi presidennya ibaratnya. Itu waktu itu 2/3 dunia tuh di bawah Sayyidina Umar tuh pemimpinannya tuh 2/3 dunia nih. Sayyidina Umar denger, terus kata ibunya udah campur air aja udah biar banyak, nanti kan kita dapat untung banyak. Jangan Bu, nanti diomelin sama Khalifah Umar kan, karena Sayyidina Umar suka nyidak pasar tuh, ngasih tahu kan, kamu kalau nggak belum belajar fikih, belum belajar tentang kaidah fikih tentang berdagang, nggak boleh berdagang di pasar Madinah begitu. Jadi suruh berdagang dulu. Gimana caranya berdagang yang benar secara Islam? Kayak nggak boleh kalau ada barang jelek nih, misalkan gandum, ya yang jelek tuh taruh di atas, jangan taruh di bawah gitu. Maksudnya jadi kayak orang ngeliatnya ke sana, yang bagus-bagusnya di atas, yang jeleknya di bawah. Ntar pas ngaduk begini, ngaduk yang bagus tengah, yang ini setengah gitu. Itu kan curang kan? Nah, seperti ini tukang susu juga kan? Oplos. Dia bilang minta campurin, wah jangan nanti kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab tahu gimana? Ya dia kan nggak lihat kata gitu. Tapi kata anaknya, iya memang Amirul Mukminin Umar bin Khattab nggak lihat. Tapi kan Allah lihat Bu katanya gitu. Langsung Sayyidina Umar denger gini, langsung pulang dia. Dia panggil anaknya yang laki-laki. Panggil anak, dilamar itu anak perempuan katanya. Wih. Langsung dilamar sama anaknya Sayyidina Umar. Lo gue nikahin sama ini perempuan. Kenapa ini ada perempuan takwa, dia bilang. Akhirnya itu dari pernikahan itu lahirlah anak keturunan orang-orang soleh, termasuk yang paling terkenal tuh yang dibilang khalifah kelima, Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Itu orangnya di Baitul Mal tuh sampai ada orang zakat minyak wangi. Dia kalau datang ke tempat minyak wangi itu, tempat orang zakat gitu buat dibagi-bagiin nih, dia tuh nggak mau nyium minyak wanginya begini, dia ditutup begini. Supaya? Bagi dia mencium minyak wangi itu udah mengambil hak orang lain. Coba bayangin tuh. Nggak bisa gitu. Jangankan dia mau berbicara ngambil yang itu ya, dia tutup begini. Wah, kenapa Amirul Mukminin, kenapa kamu? Saya nggak mau ngambil minyak wangi, kan manfaatnya wanginya katanya. Kalau saya ambil nih, saya cium wanginya, saya ngambil Hak orang lain. hak orang lain. Jadi kebaikan atau kejahatan orang lakukan selama dunia ini itu akan mengalir kepada anak turunannya, Pak. Harusnya anak turunan tuh yang jadi dirut Pertamina. Iya. Itu makanya yang bikin ngeri, nggak maksud gini loh. Ini kayak anak Fir'aun nih ya, yang ini. Jahat banget sih, jahat banget Parah itu jahat sih, banget, parah. jahat banget. Enggak, maksudnya Jahat banget. iya, maksudnya artinya lo berbuat dosa segala macam. Misalkan umumnya bahasa orang diazab atau dikasih musibah gitu yang menimpa diri sendiri, jadi berubah menyadari masih enak. Kalau yang
yang harus menerima itu istri kita, misalkan anak kita. Apa lo tega gitu ibaratnya. Bener. Ya kan? Pak. Gara-gara dia berbuat begitu, anaknya kena musibah sakit-sakitan, apa segala macam kayak begitu kan? Apa lo maksudnya nggak karena nggak berpikir kayak gitu. Nah itulah kenapa tuh orang harus belajar kayak agama dan dikasih tahu tentang ilmu akhirat tuh supaya takut begitu. Berarti membesarkan anak hasil uang korupsi, anak kan nggak tahu dari mana. Iya nggak tahu, cuma nanti di anak itu akan melahirkan tabiat yang buruk, Par. Makanya mohon maaf nih, maksudnya yang gue sering lihat ya, waktu gue di dalam pun bede-bede, anaknya bede-bede itu rata-rata kayak bede-bede aja, sakitnya ada aja, baru tahu gue. musibahnya ada aja. Atau sifatnya jelek gitu. Iya mohon maaf, bininya selingkuh. Ada aja dramanya rata, tuh. Pokoknya ada aja yang kayak begitu. Artinya karena keberkahannya udah dicabut sama Allah. Berarti Kayak begitu. ada pepatah baru tuh yang mengatakan uang setan dimakan jin. Pepatah Gen Z. Pepatah Gen Z. Old school anjing. Old school anjing. Itu real, Par. Itu emang Itu bener-bener bener real. kan? Iya, Berarti itu bener real. Jangan paksa sebenarnya Pepatah iya. itu bener. Walaupun baru, Iya kayak begitu pepatah real. tapi Maksudnya belum ada yang ngalahin tuh. Bener. iya maksudnya buat kita semua nih, buat diri gue juga gitu ya, buat teman-teman sekalian gitu kan. Kalau dikasih amanah yang urusan sama orang banyak, waduh hati-hati deh gitu. Maksudnya juga ya, dan rajin-rajin kita kalau ketemu sama orang tuh minta maaf, kayak nanya gue pernah buat salah nggak sama lo kayak gitu-gitu. Karena kalau urusan kita sama manusia ini agak repot, Par. Kalau sama Allah, gue jamin 1000% lo selama nggak syirik lo pasti diampunin sama Allah dosa lo. Maaf maaf ya. Maaf. Syirik itu menyekutukan kan? Iya, asal lu jangan menyekutukan Allah. Kalau udah menyekutukan Allah udah nggak ada urusan gitu kan. Bener. Iya, Heeh. musyrik. Tapi syirik. kalau lu udah urusan sama selain manusia, ya Allah ampuni, tapi tar dulu lu selesain juga. Nah, kenapa dikasih tahu ilmu kayak gini sama para nabi, dikasih tahu supaya setiap kita nih manusia tuh mikir, kalau gue begini ntar gue repot kan nanti urusannya nanti di akhirat ya kan. Gue udah punya banyak amal ibadah, kata Nabi, ada orang yang punya amal ibadah lebih besar daripada gunung katanya. Jadi orang yang muflis. Tahu nggak kamu orang yang muflis, kata Nabi. Kata orang yang muflis artinya bangkrut kan, kata sahabat Nabi. Orang yang dagang terus dagangannya nggak laku, bukan. Orang yang muflis, orang punya pahala kebaikan selama hidup dunia sebesar gunung Uhud katanya. Tetapi karena dia menzolimi orang lain segala macam, amal ibadahnya itu harus dibayar ke orang karena kejahatan yang dia lakukan kepada orang lain. Wah, gunungnya spontan tuh. Bercanda. Lo bego. Gila ya. Jangan gitu, coy. Gedungnya lengket tuh Uhud. Lem ya. Jen, tapi ini kan udah terjadi nih. Si bos Pertamina ini udah Iya. terjadi. Kalau misalkan satu persatu dia nggak mungkin lah mau nemuin orang yang bakal minta Iya, maaf. iya. Kalau misalkan dia minta siaran di TV pada masyarakat Indonesia, terutama yang udah membeli Pertamax sebelumnya, saya Iya. minta maaf. Mewakili nggak? Mewakili gitu, kayak begitu. Kalau maafin, kalau nggak maafin tetap dong. Oh tetap. iya. Lu kan nggak maafin deh Gua kali. enggak. Tapi kalau lo misalkan, nah itu adalah salah satu bentuk ikhtiar lo yang Allah pengen lihat tuh. Allah pengen lihat nih, nanti Allah bisa ngebantu lo, maksudnya selesain masalah lo itu. Iya, Tapi nanti- lo ada Apa- rasa gentle gitu, maksudnya lo Iya. ada rasa mau ngakuin dulu, lo ngakuin dia kesalahan gue kayak gini, apa yang harus gue lakukan gitu. Apa malah ntar balik yang nggak maafin jadi berdosa? Enggak ada, itu nggak ada Enggak. urusan. Lo Tapi menang bukan di ada situ. hukum tidak kita maafin orang dendam dosa juga, Jo. Iya. Kita dendam sama Dendam gitu. orang. Dendam nggak sama orang. maafin. Iya, kita Iya, dendam nih sama dendam itu kan sama cuma salah satu sifat yang nggak baik, sifat buruk. Tapi ini kan case-nya beda. Ini soal masalah hak. Ini beda nih, ini soal masalah hak orang lain gitu. Makanya kalau kayak gitu ya udah. Ntar urusannya di akhirat aja. Apaan bedanya sama kayak orang bagi-bagi harta warisan kayak begitu. Ada pembagian yang nggak adil, ya udah ntar lo sidang di akhirat gitu aja. Ya kan akhirat tuh kan Allah ciptain tuh kan biar supaya jadi keadilan buat manusia, buat orang yang dizolimi dong. Kalau Iya. kalau akhirat nggak Allah ciptain, orang-orang kayak kita ini Pertamax gitu kan, yang dirugin sama orang, ntar nuntut keadilan di mana?
Yang dimana keadilan di sini kan adil, Iya. ya kan? Hmm. Kalau nggak ada kehidupan akhirat, gimana kita mau nuntut keadilan kemana? Itulah kenapa Allah ciptain begitu. Tapi gue juga rasa tuh bukan dia doang sih tuh tersangkanya tuh. Iya, yang KKP belum nih. KKP belum sih. Gue rasa sih emang itu deh si ini juga main sih kayaknya. Kalau dulu ya zaman kejayaan Islam di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab tuh sahabat Nabi kan. Dia ngangkat-ngangkat pejabat nih kan. Ya, salah satunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu jadi pejabat di Madinah. Sebelum menjabat dihitung dulu hartanya dia. Yang hartanya dia Raffi Ahmad deh itu satu lemari alias 2 potong doang. Punya jadi gubernur. Pakaian cuma 2 potong. Wih. Iya. Sebelum dia akan jadi gubernur. Set. Sayyidina Umar dapat kabar. Ya, dia punya dagangan gitu. Dia berdagang kalau di luar dari jam yang harus wajib dia kerja itu dia dagang. Dapat untung dong. Iya. 3 setel pakaiannya. Ditanya sama Umar. Saya dengar kamu benar udah punya pakaian sekarang 3 setel. Iya, itu hasil dari saya berdagang gitu. Dipukul sama Sayyidina Umar, dipecat langsung. Iya. Ya nggak mau Sayyidina Umar begitu. Menurut dia, lo kalau jadi pemimpin, lo harus jadi mental pelayan. Bukan lo nyari untung begitu. Oh. Sayyidina Umar begitu caranya. Lo harus kalau perlu lo yang miskin lebih miskin dari kalau ada orang miskin di kampung, lo yang harus lebih miskin dari dia gitu. Ada pelayan. Iya, karena lu pelayan, mentalnya harus pelayan gitu. Bukan mental mencari Penguasa. untung. Nah, kebanyakan orang kayak begitu kan, enak tuh dia tuh, jadi ini diangkat proyek. Udah begitu otaknya kan. Iya. Sebenarnya secara undang-undang di negara kita benar, tapi orang-orangnya. Nah, itu dia makanya. Iya. Kalau urusan orang banyak begitu ya, nggak tahu ya terlepas ini berita ini kalau memang benar terjadi kayak begitu. Secara struktural gitu kan orang-orang yang kayak gini ya udah. Tapi emang dia bejat banget. Kenapa gue bisa bilang bejat banget? Selama ini gue dengar korupsi apa segala macam, kayaknya nggak ada sangkut pautnya sama gue. Kalau yang sekarang nih, buset. Kan kena di lo, kena di kita. Langsung, kena di kita. secara langsung. Iya. Karena gue kan udah nggak bisa isi lagi apa itu? Yang bawahannya lagi Pertalite ya. Pertalite. Karena harus isi barcode ya kan. Karena itu buat subsidi, buat orang yang iya. membutuhkan. Sedangkan susah dulu. Gue nyoba berapa kali tuh nggak dapet gue barcode, nggak bisa. Dan pada akhirnya gue X-Max lo nggak boleh isi Pertalite emang? Enggak lah. Kalau X-Max kan gue pakai kerang. Kalau itu Lu lagi bawa mobil misalnya. lagi mau mobil kan. Gitu, ekspor kan diistimewain apa? Masa gitu. Nah, karena kalau gue isi bensin sekarang ganti oli kan di kerang kan ada itunya. Jadi gampang. Maksudnya isi bensin ganti oli? Nah Sebenarnya sebenarnya isi bensin gue seminggu sekali dul. Ya masa tiap seminggu sekali ganti oli? Enggak sebulan sekali. tapi kita bisa nih, Par, dari hal-hal kecil aja nih yang sering terjadi ya, supaya kita nggak ngambil hak orang lain. Contoh aja, kita orang mampu pakai gas 3 kilo tuh, yang LPG, yang melon tuh. Iya. Nah, tuh hitungannya kita tuh ngambil hak orang lain tuh sejujurnya. Ya Jadi berarti artinya, yang dilakuin pemerintah bener dong. iya bener. Artinya itu sebenarnya kan karena kan pemerintah nggak bisa monitoring juga. Ini kan beli yang penting taunya agen ya laku aja gitu. Iya. Tapi Nggak tahu kita siapa yang sebagai membutuhkan. pribadi, kalau Mental, kita mau sebenarnya mental. kalau kita sebagai orang pribadi kita beli yang gas yang tabung yang oren yang 12 kilo. Emang bedanya jauh nih ya. Yang 12 kilo lo beli 2,5 kalau nggak salah tuh apa 220 dah. Iya. Nah, itu dapat 12 kilo kan berarti 4 kali melon. Sedangkan kalau lo beli normal cuma 80.000 lo beli. Iya. Nah, dari hal-hal kecil gitu, ya kan kita nggak usah mikir pejabat kita, dari hal-hal dari kecil dulu deh, dari kitanya sendiri. Kita tertipin kayak gitu. Kalau memang Pertalite dapat subsidi, kalau kita mampu, kalau posisi jalan duit tinggal ceban-cebannya ya boleh lalu pakai Pertalite. Iya. Hitungnya duit lo emang lagi keadaan kayak gitu kan. Tapi kalau lo mampu ya lo mesti isi yang tanpa subsidi dari pemerintah. Sebenarnya udah aturan dan kita harus taati peraturan itu. Gitu. Kita mulainya dari diri kita pribadi aja, jangan S-Class pakai Pertalite sih jangan juga ya. Jangan. Tapi kan kadang-kadang ya misalnya bosnya ngasih ini buat yang turbo, supirnya yang Pertalite. Ya itu Itu di supirnya. Iya. Di supirnya. Korupsi juga tuh. Itu korupsi juga, kayak hal-hal kecil kayak gitu. Diusahakan janganlah gitu. Menyelewengkan uang pensi buat ke Bali? Ya iya zaman dulu. Bukan, gue nggak sebut gila. nama. Gue nggak. Iya kan gue udah ngaku dulu. Gue kan cuma lempar. Gue lupa orang siapa. Coy, lu bayangin
teman-teman kita yang gagal pensi. Parah. Marah sama lu, nggak dimaafin gimana lu? Ya udah ntar gue. Enggak, Dimas sempat telepon gue loh. Pakai ini apa maksudnya? Kata si Dimas. Brak. Bukan ke Bali, gila pensi. Ya, tapi buat ke Bali. Iya, duit pensi untuk Buat ke Bali. Duitnya duit pensi, sawerannya. Lu pakai Emang buat iya? ke Bali. Iya, lu cerita gitu. Oh iya iya. Bang, iya, bau. iya. Kalah judi lagi bener, uang setan dimakan jin. Iya. Udah ngambil kalah judi. Kartu ya. Nah kayak gitu, misalkan ketemu sama teman-teman gitu yang pernah kayak gitu bilang minta maaf ya kalau gue pernah ngambil hak lo, Coy. kayak gitu udah selesai urusannya Nah, tuh udah selesai. Abis syuting coy, lu samperin rumah atu-atu. Angkatan kita. Agak, gue cuma ngambil 3 orang. Udah gue minta maaf semuanya waktu itu. 3 orang. Udah dimaafin ya, Udah lah. selesai. Percaya. Udah. Udah beres. kalau udah selesai kalau Jurus belum- kungfu gini Jo. Bukan gue aja gila. Shoot. Kalau- Jurus kungfu. Shoot. Tapi emang gimana ya orang tapi udah sampai terstruktural gitu kayak gitu. Ya Allah, Iya. kasihan Kacau sih. banget. Belum Gua- lagi sanksi sosial Betul, sanksi keluarganya ya kan. Keluarganya tuh yang kena tuh dampaknya Iya, tuh. gila. Nah, itu Nggak lagi mana orangnya juga kaku begitu. Gue nggak pernah lihat tuh orangnya tuh. Yang direkturnya tuh ya. Kaku ya. gue liat di TikTok influencer yang biasa ngomporin tuh. Guys, kita tahu hukum di Indonesia bisa dibeli. Mari kita lakukan pekerjaan kita. Serang keluarganya. Gila. Langsung pada private akun Oh iya. sanksi sosial maksudnya kan. Oh, Dalam iya, konteks sanksi lu tadi. sosial ya. Iya bener ya. Hukum di Indonesia yang paling kena begitu ya. Iya. Mesti viral dulu baru diproses. Kasihan Gitu sih tapi. sih. Iya, Siapa gila. kesian siapa? Siapa yang kasihan? Siapa yang kesian siapa? Hmm? Pak Ustadz, siapa yang kesian Pak Ustadz? Kasihan apa? Lu tadi bilang kasihan sih tadi. Keluarga. Keluarganya betul. Keluarganya dia kasihan. Jadi maksudnya Betul sih, kalau isi- ulah Kena imbas, ulah kena bapaknya imbas. kena imbas gitu jadi keluarganya gitu. Belum tentu angkanya sampai ke anaknya ya. Iya. Udah pasti nyampe sih kayaknya. Heeh. Kalau tidak salah Kali aja transfernya ke kosan Genteng Ijo. Perbanas belakang. Kalau tidak salah tadi gue lihat berita sebulan itu udah 500 juta Pak. Di Sebulan luar apa? tunjangan gajinya. Enggak, jadi dia 24M. 1,9. Enggak 22M setahun. Gaji. Iya. Gaji 22M. 1 komaan. Lu akan Salah lu. melakukan apa lu dengan 1, Lu apa? Ya, gue sih nyumbang deh pasti gue. Gak bakal korupsi lo yakin? 1,9 enggak gue. Bener ya? Iya. Amin, amin. 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 Bang 1,9 Wanda, misalnya staff lo nih. langsung dikasih. Langsung habis ini gue diketok sama orang kerja di sini 1,9 sebulan. Langsung gue bangun. Iya, kan lo. Minimal masjid-masjid searea Amin. rumah gue Iya. pasangin AC. Iya, kan ini Hal gaya hidup kecil lo udah dulu ya. settle nih. Iya, Amin. Benar. Tahun kedua, tahun ketiga, Hmm. ada tuh staff lo. Pak, dari bapak ini mau. Iya. Ah, udah. Transfer aja. Norek Gini-gini saya. masuk ke kamu ya. Baru tuh gini. Saya nggak mau terima. Begini aja. Baru tuh. Masa begitu? Makanya jujur maaf mungkin gue sedikit salah apa gimana. Makanya banyak pejabat kalau transaksi cash. Ya karena memang Biar nggak Lacak. nggak dilacak. Benar. Bener Makanya kalau tapi ya. Iya, kalau benar. OTT itu kan cash bisa sampai berapa Iya. miliar. Di rumahnya ya. Gue tuh paling seneng meneliti tentang kehidupan sejarah sahabat Nabi kayak gitu-gitu kan. Itu kan kenapa dia bilang kata Nabi kan sebaik-baiknya zaman. Jadi artinya peradaban manusia itu sebenarnya hidup di zaman sahabat Nabi. Kayak waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, dia kan dilihat nih kehidupannya. Maksudnya pernah pakaian aja tambelan gitu kayak jahitan ada 13 tambelannya gitu. Posisi dia presiden. Sahabat-sahabatnya rembukan. Ini dia gajinya harus dinaikin. Cuma nggak ada yang ngomong kan. Sayyidina Umar kan orangnya tegas gitu kan orangnya. Udah dia gajinya dinaikin. Lewatlah anaknya yang jadi istrinya Nabi namanya Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Tolong bilangin sama ayah tuh mau naikin gajinya gitu. Pas bilang anaknya dibentak, siapa yang bilang suruh naikin gaji saya, dibilang begitu. Kamu tahu nggak kehidupan Nabi kayak apa, bilang gitu. Tidurnya pakai apa, makannya kayak apa. Sekarang saya enak-enakan mau naikin gaji. Siapa yang bilang kalau saya tahu tuh orangnya, katanya gitu. Anaknya nggak mau nyebutkan namanya, cuma nih kan mereka rembukan orang-orang Islam nih supaya kehidupan kamu agak lebih baik lagi, ditambah gaji. Dia satu-satunya orang yang dikasih naikin gaji nggak mau, malah marah. Kalau tahu saya potong katanya gitu, palanya itu pakai pedang. Kayak begitu, nggak mau dia. Wancoy. Kehidupan.
Nggak mau, Bar. Dia. Tapi gue kalau udah 2M pas udah. Enggak dengan kayak Oh sederhana ini. enggak, iya sih mahal, masih mahal lah. Masih mahal. Lu Ya, tapi kan ini orang pelajarannya. bukan dalam hal baik, gue sih ya mahal lah. Ya kalau lo anak lo bilang gitu, Pak, tadi kata Dewan itu. Suruh ke rumah. Gini. Anaknya datang. Kita sudah berembuk. Untuk Pak Wancoy naikin gaji. DP dulu. DP dulu paling. Sekarang. DP dulu sekarang boleh. Gitu coy, nggak boleh coy. Iya nggak boleh lah, udah pas. Tapi sih kita balik lagi ke korupsi ini sih ya. Kalau misalkan gue lihat gajinya udah 2M, setahun tuh 24M. Buset, lu mau ngapain lagi? Lu udah dapet rumah kebayoran baru. Iya kan, lu mau nyari apaan lagi? Rumputnya mau diluasin apa ya? Ya, gaya hidupnya berbeda mungkin coy. Dia ada anak sekolah di luar. Gengsinya berbeda. Itu balik ke mental sih. Iya. Ya, dia belum merasa cukup pasti. Gitu. Tapi kan anaknya nggak tahu, bini juga nggak tahu kalau bini ya. Anaknya misalnya masih kecil, Iya, nggak nggak tahu tahu bapaknya ya. korupsi. Tapi iya kan nggak mungkin juga ada bapak taruh ada proyek nih biasa nih Pertalite gitu. Nggak mungkin cerita ke istri anaknya kan? Iya. Ya nggak mungkin gitu. Tapi kesian kan yang tanpa dia sadari ketika itu kekhilafan yang dia lakukan itu berefek kepada anak istrinya itu kan. Lebih sakit Pasti. lebih sakit anaknya pas udah baca berita sih dulu ya. Iya. Ya, oh ternyata dia Bapak selama gue ini sama bapak ini. gue korupsi. Tahu gitu gue minta lebih. Tapi gue bilang belum tentu ngaruh ya. Sin hukum di Indonesia bisa dibeli, Pak. Jadi kayak setahun paling viral. Tetap maaf ya, tetap tajir kayaknya mah. Iya. Ya. Iya. Ya kena sedikit lah, tipis lah. Nggak malu-malu amat, Gue coy. pribadi gue pernah ketemu waktu di dalam orang kayak gitu modelannya. Dia posisi, wah ibadahnya masya Allah lah gitu. Nimpe duit, nggak tahu lah. Swasta kayaknya negara apa gitu. Ngobrol-ngobrol emang dia kelihatan orang tajir lah gitu kan. Dia di bloknya aja yang disewanya tuh kan 35 juta buat masuk blok itu kan. Bayarnya kan. Ya nyolek gitu. Ya Pak Ustadz, biarin dia dihukum 20 tahun terus plus ada MAP lagi, ada kasus lagi nanti yang bakal membuat dia panjang lagi hukumannya. Ya dihukum 20 tahun. Yang penting udah di 200M aman lah ya Pak Ustadz ya di rumah. Gitu tuh dia ngomong. Sumpah. Oh, tuh iya bener. 200 Lu ngomong gini nggak apa-apa nih, Jo. Ya kan nggak sebut nama. Kan nggak Serius, sebut nggak nama. sebut nama. Serius, dia ngomong, ya nggak Pak Ustadz, yang penting kita udah 200M. Kerjanya ngapain? Goda-godain ibu-ibu sipir. Kerjanya dia. Shoo gitu. Mau mana nih? Indomie dong 2 aja. Pakai senjata yang supreme. Yang benar. Masa bawa ke situ, bawa ke dalam, masih jadi gaul. Dan pernah ada juga case juga setelah gue kasih kabar meninggal kasus korupsi lagi itu pas mau dikubur badai telak. Gue tahu. Gue tahu. Oh, gue tahu tuh gue juga. Terkenal ya. Badai Kenal. telak. Yang kayak Terkenal. Zuma, yang kayak Zuma. Pejabatnya terkenal jujur. Badai Ya. telak. Terkenal. Kayak Oh, Zuma. Badai. Badai. Yang kayak Zuma bener kan? Iya. Enggak, maksud gue ini aneh. Badai. Peruntukannya. Bau Yang foam. Peruntukan maksudnya ini kayak Zuma. Kodok Kita Zuma. nggak usah- Kodok Zuma. Iya, iya. Maksudnya tuh kayak Iya. yang iya. Pokoknya pendek kan? Iya. Udah jangan diinin lagi. Itu badai itu. Badai, bener, ada di badai. YouTube ada, Pak? telak. Ada videonya ada itu. Telak. Jadi kayak gitu Pak, kayak artinya apa ya? Ya kalau yang dibilang kayak sinetron azab itu emang kelihatan kayak apaan sih gitu. Tapi emang di kehidupan nyata gue sering melihat berkali-kali. Pernah ada satu napi lah. Kuburannya pun nolak anjay. Ya. Kerjanya dia syar'i. Alias dagang duit palsu. Ada sih orang Satu. kepikiran yang gitu ya, gue bingung. Satu dosanya. Nih. Tambah lagi kesyarian dia. Udah nambah duit palsu. Buat beli saham. Transaksi orang misalkan, ini gue taruh di situ. Pas orangnya ke situ, duitnya kertas. Jadi udah duit palsu pertama, yang kedua nepu. Duit palsunya nggak dikasihin. Gak dikasihin. Double. Jadi misalkan dia cerita nih sama temen gue nih sebelah yang jaga dia nih. Jadi misalkan dia punya duit palsu 50 juta, sama dia 15 juta aja bayarnya gitu. Misalnya duit palsu, kan ada kelas-kelasnya lah gitu lah. Apa tuh bahasanya gue lupa. Udah begitu. Kan dosa dia begitu. Gue seumur hidup gue sih nggak gue lebih-lebihin.
Biji leper segede helm gitu. Nggak gue lebih-lebihin. Weh, Asli. Akibat Jahat banget selama hidup. Temen gue yang cerita nih, yang jagain dia nih. Selama hidup apa sih? Nggak, Suka nepu orang, yang- suka kayak begitu. tumor. Dan gue ngeliat, Itu lihat sendiri iya gue tuh. penasaran kan. Masuk gue lihat pakai sarung begini, telak segede begitu tuh. Buset. tumor ya. buset. Di Egyptnya. Segede helm. Kurlep sebegitu tuh. Terus dia ngapain Selama tuh? hidup Kiri kanan? temen gue Penting tuh. masa Sebelah kiri. Terus dia imbang dong, nggak bisa jatuh dong. Kayak boneka pasir. Ditonjok balik lagi, geng. Jadi kalau duduk nggak pakai bangku dong. Lu sakit. parah Pak Itra. Jadi Aduh, dosa ya ampun. hari-hari Bercanda. dia hari-hari dia tiap menit. Aduh, Pak. Naik motor tinggi. Motor tuh gak di dalam penjara. Udah begitu, udah akhirnya kayak begitu kan. Keluarganya udah nggak ada yang Bener mau nggak, tanggung jawab. Hah? Berenang apa? Nggak boleh gitu. Udah kayak begitu keluarganya udah saking jahatnya mungkin sama keluarga kayak gitu. Nih temen gue yang cerita yang di klinik nih. Penyakitnya penyakit orang miskin lagi, cuci darah lagi. Mesti Aduh. Cuci darah. Wow. Akhirnya Ngomong kata akhirnya. Cuci darah tuh habis berapa itu ya? Ya iya penyakit lo penyakit orang miskin tuh. Kalau dapat darah segolongan dia. Heeh. Udah gitu keluarganya udah akhirnya ya naudzubillah dia meninggalnya kayak begitu, Pak. Dan posisi gue ingat satu cerita lagi. Jadi dari satu masjid gua tuh kan biasa ada kunjungan silaturahim gitu kan, jenguk orang-orang sakit gitu kan. Kita hibur orang-orang napi-napi yang sakit. Kita patungan nih beli aqua, beli susu buat ini dia lah ya. Sambil nasehatin, ngingetin gitu. Nah, insya Allah kalau Allah kasih sehat nanti dipakai buat ibadah gitu kan, kita nasehatin. Dia total nyuekin. Cuekinnya gitu. Total apa ya, kayak total ngenyek. Iya. Oh ya? Minyak gimana? Batu. Ya, gila ngenyek misalkan ya. lo kalau udah kayak gitu ada orang yang datang nih Iya, dari masjid mau bantu lo iya, gitu kan minimal bersimpati ya lo gitu. dengerin lah Iya, simpati iya. gitu kan kasih tahu juga baik kan Hmm. nanti lo kalau udah sehat niatin doa sama Allah insya Allah mungkin lo nazarnya Allah kalau saya dikasih sehat saya bakal ibadah lah minimal gitu kan diarahin begitu. Dia Dia ngomong ngenyek posisi 3 hari kemudian di bawah bantalnya ada ganja segaris. Iya. Kegep. Masih juga. bagus. Itu gue kayak pemandangan kayak gitu gue lihat bener-bener jadi pelajaran juga gitu Par buat gue. Jadi gue tahu perkara agama sama kehidupan gak cuma dari dalil dari kitab aja tapi gue ngeliat kehidupan sehari-hari juga gue lihat kayak gitu. Pengalaman di penjara juga membentuk lu. Iya jadi ngeliat kayak begitu jadi artinya ya udah deh kita berusaha walaupun susah pasti kan manusia ada hilafnya pasti aja kan kita kan nggak bakal pernah bisa lepas berbuat salah sama orang. Gue mau berniat nggak mau berbuat salah sama orang niat kita tapi pada kenyataan itu nggak akan pernah bisa pasti kita akan pernah berbuat salah tapi sebaik-baik orang berbuat salah ya kita mohon ampun sama Allah meminta maaf minimal jangan pernah punya gengsi minta maaf walaupun kadang kita dalam perbedaan ini misalkan mau Wancoy sama Riko misalkan dalam posisi itu Riko nggak salah Wancoy yang salah tapi Riko karena tahu gue daripada gue nanti takut gue gimana nanti sidang akhir gue deh yang maafin bahkan untuk memperbaiki hubungan sama manusia aja boleh berbohong Par nggak dosa misalkan white lie Riko sama Wancoy ribut nih berantem ya kan gue bilang coy si Riko kok mana temu Riko ya dia ngomongin kebaikan lo coy dia kangen malu katanya dia ngakuin dia salah padahal Riko nggak ngomong nih ya kan terus gue bilang ke Riko tadi gue bisa temu Wancoy iya dia ternyata dia nyadar dia salah ternyata lo bener kok gitu dia meminta maaf gimana kalau bisa silaturahim oh ya udah pas ketemu aman udah gue dapat pahala walaupun walaupun gue berbohong tapi itu berbohong yang disukai sama Allah untuk memperbaiki hubungan manusia Gitu. Bohong nggak apa-apa tuh coy kalau gitu coy. Iya, mudah-mudahan benar-benar habis video ini keluar Langsung bohong lu. enggak ada yang mau gaji 2M tadi udah salaman sama Riko nggak korupsi gitu iya apa tahu ya amin aja amin Apa? bos ada yang mau gaji 2M sebulan masa ke situ arahnya saya mau gaji 2M kita doa berapa hartanya dia itu langsung tahu orang mau gaji 2M
berapa hartanya Sebulan 2M 24M loh. Maksudnya keingetin dari tadi selama perbincangan kita. Oh, berarti emang ada yang mau gaji gue nih. Iya, siapa tahu Setahun ada dapat. Dul, Iya, ada yang kan- nonton, bos-bos. Iya benar. Ya, bos-bos itu udah kelebihan hartanya. Udah deh, lu Coy. buat hidup gue kasih nih 2M, lu jangan berbuat ngerugin orang lain lagi ya. Lu jalanin aja apa ini dari gue gaji 2M sebulan. Iya. Gitu kan, Be? langsung. Gitu. Iya. Langsung tuh Ibadah lo ya. Ibadah. Banyak. Mesti tunggu 2M dulu baru ibadah. Tahu. Enggak, maksud gue enggak, hari-hari gue udah yang lempeng. Mesti nunggu gitu dulu baru lempeng ya. Enggak, gue udah lempeng. Yes. Tapi enggak, maksudnya gimana sih? Maksudnya Lagi jangan sampai yang kayak si Perta itu. Bertentang. Enggak, temanya dia kan tadi tentang kebohongan Iya. yang bisa dimaklumi. Iya. Gitu. Tiba-tiba gini, gimana? Iya, kayak kali aja dia yang nonton kasih gue 2M semua. Ingatnya di situ. Bisa nggak ditahan bercandanya dulu? Pagar orang gas tangannya der Tadi kan gue, oh lu tangan. gitu sih. Mencet bel orang kayak kabur gimana? Udah ada tindakan dulu.